Jika petani menanam padi, tentu yang diharapkan adalah tampilan padi yang hasilnya kuning melimpah seperti ini, bukan justru seperti ini. Atau jika petani menanam bawang merah, maka harapannya tentu bukan pertumbuhan tanaman yang seperti ini, yang layu, yang lemah. Nah, ini adalah gambaran tanaman yang terserang penyakit tanaman. Tentu kita jadi penasaran, kenapa tanaman kita bisa diserang oleh penyakit dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh patogen ketika menyerang tanaman budidaya kita. Yuk kita pelajari bersama di video learning mata kuliah perlindungan tanaman, di mana kita akan fokus membahas tentang mekanisme perkembangan penyakit tanaman, khususnya siklus perkembangan penyakit tanaman di bagian 1 ini. Selamat menyaksikan. Mari kita awali bahasan di video learning kali ini dengan memahami dulu prinsip segitiga penyakit. Sebuah penyakit dapat muncul dan berkembang karena interaksi dari 3 syarat utama yang harus terpenuhi, di mana ketiga syarat ini yang menjadi penyebab dari kemunculan penyakit. Nah, faktor pertama adalah patogen. Harus ada patogen yang viabel dan juga virulen. Jadi tidak boleh patogen yang sedang dalam kondisi dormansi atau misalnya sedang inaktif, ya. Kemudian harus ada tanaman inang dan tanaman inangnya juga harus dalam kondisi yang rentan atau tidak tahan. Selain itu, harus ada kondisi lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan patogen yang kemudian akan meningkatkan kinerja patogen dalam menginfeksi dan menyakiti tanaman. Mengacu pada prinsip segitiga penyakit tanaman ini, maka kalau kita blok salah satu dari ketiga faktor ini, maka kita bisa membuat tanaman kita tetap sehat. Karena itu, penting sekali untuk memahami apa yang menjadi penyebab dari kemunculan penyakit itu sendiri pada tanaman budidaya. Berbicara tentang siklus perkembangan penyakit. Secara ilustrasi, siklus perkembangan penyakit kira-kira seperti ini. Terdiri dari beberapa tahapan yang sifatnya akan terus berulang, ya, tergantung dari jenis patogennya. Dan secara tahapan biasanya diawali dengan yang disebut dengan inokulasi, di mana pertama kali patogen kontak fisik dengan tanaman inang. Ini perlu menjadi catatan bahwa patogen hanya dapat menyebabkan penyakit pada tanaman inang setelah terjadi interaksi fisik secara langsung. Tidak bisa sifatnya adalah kontak dari jarak jauh, ya. Jadi harus kontak fisik. Setelah itu terjadi yang namanya penetrasi, di mana patogen berusaha untuk masuk ke dalam jaringan tanaman untuk kemudian bisa melakukan infeksi, di mana patogen mulai memanipulasi metabolisme tanaman dan jika berhasil dimanipulasi, maka kemudian akan muncul simptom atau gejala. Nah, ini adalah bukti bahwa patogen sudah berhasil menguasai metabolisme tanaman dan tanaman akan mulai memperlihatkan gejala-gejala atau perubahan-perubahan pada level morfologi atau fisiologi. Setelah gejala terbentuk, kemudian patogen akan memperbanyak diri di dalam jaringan tanaman karena sudah berhasil dikuasai nih metabolismenya. Hingga kemudian di dalam jaringan tanaman yang saat ini sedang dikuasai sudah terlalu penuh, maka spora patogen akan mulai menyebar keluar jaringan tanaman. Disinilah terjadi proses perpindahan dari satu tanaman ke tanaman lain yang menyebabkan penyakitnya menjadi semakin parah. Setelah tanaman dipanen, biasanya patogen-patogen ini akan membentuk yang namanya survival mode, ya. Jadi mode survival di mana inokulum patogen akan mengalami dormansi dan bertahan di dalam tanah atau di sisa-sisa tanaman yang sudah dipanen sampai kemudian menunggu musim tanam berikutnya. Siklus perkembangan penyakit secara general sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita juga perlu paham nih,
berapa sih jumlah siklus penyakit yang berlangsung dalam satu musim tanam? Karena siklus penyakit ternyata bisa dikelompokkan menjadi dua tipe tergantung pada tadi jumlah siklus penyakit yang berhasil dipenuhi atau terjadi atau berlangsung dalam satu musim tanam. Sehingga kita kemudian mengenal istilah monosiklik ya, di mana ada beberapa patogen yang hanya punya satu siklus penyakit dalam satu musim tanam. Jadi tidak ada lebih dari satu ya, beberapa penyakit memiliki siklus atau beberapa patogen memiliki siklus yang hanya cuman berlangsung selama satu kali sepanjang musim tanam tanaman budidaya yang diserang. Kemudian ada polisiklik. Nah, polisiklik ini yang mampu menyelesaikan lebih dari satu siklus penyakit dalam satu musim tanam. Dalam konteks ini biasanya di sini akan juga berpengaruh terhadap tingkat keparahan yang diakibatkan oleh patogen tersebut. Mari kita lihat per kelompoknya ya, per tipenya. Kalau monosiklik tadi dia hanya memiliki satu kali musim dalam satu kali musim tanam itu hanya ada satu siklus penyakit ya. Biasanya ditandai dengan dihasilkannya spora di akhir musim tanam yang kemudian akan masuk ke dalam survival mode atau mode survival dan menjadi inokulum utama untuk infeksi di musim berikutnya. Jadi tidak berlangsung di musim yang sama dengan tanaman yang sama. Kita bisa lihat contohnya di siklus yang terjadi pada penyakit layu verticillium. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kemudian akan terbentuk survival mode ya. Jadi survival mode-nya bisa dalam bentuk microsklerotia yang kemudian akan stay di tanah atau di sisa-sisa tanaman sampai kemudian akhirnya ada tanaman baru yang ditanam di lahan tersebut di musim berikutnya. Bagi patogen yang memiliki siklus penyakit polisiklik, nah inokulum utamanya itu biasanya yang dihasilkan adalah spora seksual dan biasanya dihasilkan itu di tengah-tengah ya yang menyebabkan infeksi primer. Jadi infeksi pertama. Dan kemudian dari sini juga akan menghasilkan yang namanya spora aseksual sebagai inokulum sekunder. Sehingga nanti akan terlihat nih kalau dari siklus akan ada semacam patahan ya atau percabangan yang kemudian disebabkan oleh secondary inokulum atau inokulum sekunder. Artinya apa? Sebelum inokulum utamanya memasuki survival, maka inokulum sekunder ini sudah melakukan tugasnya untuk menyerang kembali. Nah, contoh ini bisa kita lihat pada penyakit yang disebabkan oleh Sclerotinia sclerotiorum ya. Jadi siklusnya adalah siklus polisiklik ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada sklerotia yang menjadi inokulum utama ya. Kemudian inokulum sekundernya adalah Ascospora. Nah, jadi kondisi ini akan menyebabkan patogen jadi punya ruang lebih besar untuk bisa menyebabkan penyakit pada tanaman budidaya yang menjadi inangnya. Sekian materi video learning untuk kaitannya dengan siklus perkembangan penyakit tanaman bagian 1. Pastikan teman-teman melanjutkan untuk menonton video learning part 2 sehingga bisa mendapatkan lebih banyak informasi lagi mengenai mekanisme infeksi atau mekanisme perkembangan penyakit pada tanaman budidaya. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.